Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin tanggal 7 Maret 2022 dalam masa Prapaskah yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penyelamat orang berdosa, bukan hati kami, bukalah hati kami untuk menerima ajaran-Mu. Semoga kami bertobat dari dosa dan memperoleh manfaat dari mati raga kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin, dalam masa Prapaskah yang pertama, diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, marilah hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami lihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami lihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal,
yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami lihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, perumpamaan tentang air saman yang diceritakan Yesus dalam Injil hari ini yang baru saja kita dengar, hendak mengajak para murid untuk waspada agar mereka tidak terjebak pada agama identitas yang marak terjadi di zaman Yesus. Orang hanya beragama tapi tidak menghidupi nilai-nilai mendasar dalam agamanya. Yesus justru menegaskan bahwa keselamatan tidak dicapai hanya dengan menjadi anggota dalam kelompok tertentu, tetapi lebih dinilai berdasarkan pada bagaimana seseorang berlaku dalam kelompok. Jadi di sini tampak yang lebih penting adalah tindakan, bukannya identitas yang dimiliki. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi seorang Katolik misalnya tidak serta-merta membawa keselamatan dalam hidup seseorang jika ia tidak mengusahakan dan menghidupi nilai-nilai kekatolikan dalam hidup sehari-hari. Yesus menegaskan pentingnya iman dan sekaligus perbuatan dalam hidup seseorang. Iman pada Tuhan harus tampak dalam perbuatan dan laku hidup sehari-hari. Menghayati hidup sebagai seorang murid Yesus berarti menghayati hidup Yesus dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak bertanya mengenai identitas seseorang. Dalam perumpamaan di atas, hal yang ditanyakan justru keberpihakan dan perhatian pada sesama, khususnya mereka yang menderita. Sebab segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah masa untuk kita mengadakan pemeriksaan diri dan semakin menyadari perlunya membangun sikap bertobat dalam hidup kita. Bertobat biasanya bermula dari niat untuk menjauhkan diri dari tindakan-tindakan dosa yang umumnya terarah kepada diri sendiri. Maka bertobat berarti mengubah arah tujuan tindakan kita, yaitu dari yang terarah pada diri sendiri menjadi terarah kepada Allah dan sesama.
niat untuk berubah harus dikawal terus sampai terwujud dalam tindakan-tindakan nyata. Karena bisa saja kita puas diri dengan mencanangkan niat, tetapi tidak berlanjut sampai pada tindakan nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk sampai pada tindakan nyata, kita harus rela meninggalkan kenyamanan dan kemudian memberikan perhatian pada Allah dan sesama, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah. Pelaksanaan niat ini membutuhkan keteguhan kehendak dan kesungguhan hati. Dengan mengikuti perintah-perintah Allah, kita sungguh mengakui bahwa Allah adalah Tuhan atas diri kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah selama masa Prapaskah yang kini kita telah memasukinya, kita jadikan sebagai kesempatan berahmat untuk semakin merenungkan perjalanan hidup kita di hadapannya. Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pentobat-pentobat yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.